Shalom, selamat pagi amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Rabu tanggal 20 November 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Maleakhi pasal 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum orang mengenal Maleakhi dengan arti utusan Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada setiap pelayannya, dan talenta itu adalah pemberian atas apa yang telah Dia persiapkan. Ada orang terampil dalam mempersiapkan ibadah, ada yang terampil dalam mempersiapkan musik, ada juga yang terampil dalam berkhotbah. Namun Allah tidak pernah berdiam jika talenta itu tidak dimaksimalkan dan digunakan. Bahkan di sisi lain ada talenta untuk menata yang disebut dengan penata-layanan. Allah bisa menarik talenta itu dan Ia menghukum yang tidak menghormatinya. Secara khusus dalam pemberitaan firman Tuhan, ketika panggilan itu tidak digunakan untuk menjaga peribadahan itu, Allah akan mengutuk mereka karena mereka adalah utusan. Allah menegaskan bahwa perjanjiannya terhadap kaum imam yang adalah keturunan Lewi tetap berlaku sampai kapanpun. Allah berjanji untuk memberkati kehidupan mereka, namun mereka memiliki tujuan, tugas, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah mewartakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan apa yang harus Dia katakan untuk menjaga kebenaran yang telah diajarkan. Tugas melayani Tuhan bukanlah pekerjaan yang gampang. Allah menuntut kekudusan, kesungguhan hati, dan profesionalitas. Ia menetapkan standar yang harus diikuti dengan penuh integritas. Allah ingin para pelayannya menghidupi kebenaran itu dan mengajarkan kepada orang lain. Tanpa itu, hanya murka Allah yang tersisa. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekilas dari apa yang telah kita dengar tadi, berbicara tentang kemarahan Allah ketika utusan itu tidak melakukan bagiannya. Ia harus menyatakan kesalahan, ia harus mengajarkan ajaran, bahkan dalam hal pengorbanan pun.
bagaimana ia harus menunjukkan kualitasnya, ditunjukkan dengan sebuah kewaspadaan. Secara khusus dalam hal bibir, bagaimana bibir harus dinyatakan dan harus mengatakan apa yang harus dia katakannya. Bukan menunjukkan kebenaran pribadi ataupun keinginan pribadi. Tapi seorang imam, secara khusus dalam hal ini kita katakan saja panggilan, mereka harus melakukan itu sebagai tanda penghormatan kepada sang pengutus. Dan firman Tuhan menetapkan bagaimana situasi bait Allah yang kelihatan begitu baik seharusnya mengadakan perayaan peribadahan dengan benar. Bagaimana seorang diajarkan untuk tentang pengampunan dosa, penebusan, dan semuanya adalah bersumber dari firman yang menjadi pengutus itu. Marilah kita merancang hal yang baik dan menghidupi panggilan itu. Karena bibir pada prinsipnya adalah media, alat yang digunakan untuk menyampaikan bagaimana perasaan, pikiran, dan harapan. Biarlah dalam hal ini kita mengetahui ada proses pengajaran dengan bibir untuk berkata yang benar, berkata yang seharusnya, bukan berkata hanya untuk menyenangkan. Biarlah hidup seorang utusan Tuhan tahu memberikan dampak dari apa yang dia katakan, dan itulah tuntunan Tuhan yang datang kepada setiap orang yang dipakainya untuk menjadi utusannya. Mari yang menghilang yang terkasih, gunakan bibir dengan baik, bibir yang selalu mengatakan yang benar, dan benarnya adalah karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh hidup dan menghidupi firman ini dan menggunakan bibir kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati-Mu dan menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi kita.